القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين. Wa idh ja'alna, wa idh dan ingatlah idh ja'alna ketika ja'alna menjadikan siapa kami al-baita pada Ka'bah, ail Ka'bah kepada Ka'bah, masabatan pada tempat kembali, tempat berkumpul maksudnya. Masabatan kalau bahasa Indonesia sebagai gitu ya. Jadi kalau ja'alna ini teman-teman beda dengan khalaqah. Khalaqah itu menciptakan, kalau ja'alna itu menjadikan, berarti bisa sesuatu yang sudah diciptakan ya, dan dijadikan ya. Sesuatunya sudah ada dan dijadikan. Itu ja'alna. Seperti Al-Qur'an itu inna ja'alna Qur'anan Arabiyya. Qur'annya sudah ada, yaitu kalamullah itu, tetapi oleh Allah dijadikan menjadi bahasa Arab, berbahasa Arab. Okay. Masabatan tempat berkumpul, linnasi bagi manusia, atau tempat marja'an tempat kembali, ya subunah yang berkumpul siapa manusia ilaihi kepada bait min kulli janibin dari setiap penjuru janib itu. Bisa juga masabah itu maknanya adalah tempat memperoleh pahala. Jadi karena Baitullah itu tempat memperoleh pahala dari sabah, asabah yusibu itu. Wa amnan dan sebagai tempat aman. Makmanan tempat aman lahum bagi manusia minaz zulmi dari terzalimi, dari kezaliman, wal igharati dan serangan-serangan al-waqi'ati yang terjadi fi ghairihi di tempat selain bait. Karena rajulu ini dulu ada seorang laki-laki yalqi qatila abihi. Dia bertemu siapa rajul qatila abihi pada dengan pembunuh ayahnya. Fala yuhijuhu, maka tidak menyerang, tidak balas dendam siapa rajulhu kepada qatilu abihi. Jadi di sana tidak boleh ada kezaliman. Bahkan kalau menurut Imam Abu Hanifah itu dan beberapa jamaah ya, kalau ada orang berperang memerangi kita di sana, jangan diperangi seperti itu. Tetapi ini bukan jumhur. Kalau jumhur ya diperangi. Kalau memerangi ya diperangi, memerangi di sana. Artinya teman-teman bukan berarti gini ya, bukan berarti ada yang terlalu lebay mengatakan di sana itu kezaliman tidak akan terjadi. Bukan, ada saja kezaliman kan ya. Tetapi di sana tidak boleh zalim, berlipat-lipat nanti dosanya, dan larangannya itu sangat apa ya, lebih daripada di tempat lain. Berperang di sana tidak boleh. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah itu kalau ada orang berperang di sana katanya memerangi, maka anu saja, biarkan saja di anu di sana,
apa namanya, gak usah diperangi, tetapi dibiarkan di sana, tapi dikepung. Ya sama saja membunuhnya kan, nanti akhirnya terbunuh terbunuh kelaparan itu. Tidak boleh dihad di sana, tidak boleh dihad. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang mewajibkan dia harus dihad, ya solusinya ya jangan dihad di sana, dibawa keluar, seperti itu. Jadi makmanan di sini teman-teman bukan sesuatu apa namanya, ya pasti bukan berarti kalian tidak celaka. Bisa saja celaka di sana kan, ada orang yang mati kan ya, yang bunuh diri di sana kan ada ya, terjadi. Makmanan di sini maksudnya harus umat Islam itu berusaha untuk menjadi tempat aman di sana. Jangan dolim seperti itu. Jangan bertengkar di sana. Seperti itu. Berlipat-lipat dosanya. Faham ya? Jadi itu maksudnya. Kalau menurut sebagian qaul atau cerita-cerita itu kan apa namanya, bom tidak akan masuk ke sana kan ya, kan gitu kan ya, karena ada makmanan. Ya ini bisa saja terjadi teman-teman. Tetapi sejarah mengatakan bahwasanya Mekah itu pernah dibom oleh orang Islam sendiri ya. Pernah di apa namanya, di apa, pakai apa itu yang meriam gitu kan, ketika berperang itu kan dulu di zaman Turki Utsmani pernah. Artinya maksudnya itu dosanya berlipat-lipat kalau di sana. Dan umat Islam harus berkewajiban menjadikan tempat itu tempat aman. Kalau berperang pun jangan berperang di sana. Seperti itu maksudnya. Ya. Oke, terus. Wattakhidhu, dan menjadikanlah siapa kalian, ayyuhan nas, wahai manusia, min maqami Ibrahim, dari makomnya Ibrahim. Huwa, adapun itu makom Ibrahim, al-hijru adalah al-hajar adalah batu, alladzi yang qoma yang berdiri alai kepada batu, di atas batu, inda siapa Ibrahim, inda bina'il baiti, ketika membangun Baitullah, membangun Ka'bah. Jadi teman-teman, Baitullah ini sudah ada sejak dulu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya paling awalnya Baitullah itu adalah yang diperuntukkan untuk manusia adalah yaitu Baitullah itu. Alladzi bi Bakkata, yang di Mekah. Bakkah itu Makkah maksudnya. Mungkin di zaman Nabi Ibrahim itu sudah runtuh gitu ya. Tetapi masih ada jejaknya oleh Nabi Ibrahim ini dibangun. Ketika dibangun itu, Nabi Ibrahim ketika tinggi itu ya butuh apa? Butuh batu untuk dijadikan tangga. Nah, ini tangganya ini nanti dinamai makom Ibrahim. Dan ada jejak Nabi Ibrahimnya, kaki Nabi Ibrahim ada, yang dikurung itu ya. yang dikurung itu di. Jadi nanti kita gini teman, makom Ibrahim ini juga menjadi saksi bahwasanya itu Nabi Ibrahim pernah di sana. Dan rata-rata, mohon maaf sebelumnya, rata-rata orang sempurna itu, anggap kalau dalam Hindu dan Buddha, orang-orang sempurna itu, orang-orang suci itu rata-rata memang meninggalkan jejak kakinya. Coba kalian pernah nggak menemukan cerita bahwasanya Krishna ada jejak kakinya, kan ya? Ada. Rama, pokoknya Wisnu. Terus Nabi Muhammad kan ada jejak kakinya. Nabi Ibrahim juga ada. Nah, untuk untuk jejak kakinya Nabi Ibrahim ini bagi orang-orang sekarang itu ya, itu akhirnya menjadi semacam ilmu apa? Orang Arab itu, keturunan Ibrahim maksudnya, itu pasti nanti kakinya kalau tidak campuran ya seperti itu. Jadi dari dari kelingking sampai ke jempol itu dari rendah tambah tinggi, tengah tinggi, jempol paling tinggi. Kalau jadi telunjuk yang jadi telunjuk kaki itu lebih
lebih tinggi, lebih panjang daripada jempol kakinya, berarti itu sudah walaupun orang Arab berarti sudah campuran. Seperti itu. Coba lihat kalian. Gimana? Tapi terus terang, yang saya lihat yang di makam Ibrahim itu kok mirip dengan punya saya. Ya beneran. Sekeluarga itu mirip. Ayah saya maksudnya sangat mirip, dan saya juga mirip. Maksudnya tinggi gini sih. Agak gemuk-gemuk juga, punya saya kan agak gemuk. Apalagi punya Maida. Maksudnya tidak kurus-kurus. Kalau perempuan enggak kurus, kalau perempuan pasti kurus ya. Maksudnya kakinya kurus gitu. Kecil kan kalau perempuan. Kalau laki-laki kan besar. Oke. Ini kok saya Oke, lanjut. Oke, langsung ya. Teruskan saja. Ikut sampai ke sana ya. Kan ada yang beredar itu kan ya. Kakinya kalau kalian kaki Asia kan gitu kan ya, kaki Arab, kaki Eropa gitu. Kalau ada orang ngaku-ngaku keturunan Nabi Ibrahim namanya, keturunan Nabi Muhammad semua, terus kakinya tidak sama, bukan berarti salah ya teman-teman, karena bukan di bentuk kaki, tetapi ada di darah keturunan itu, di DNA lah. Oke, terus sampai di mana? Menjadikan apa? Menjadikanlah siapa kalian musallan kepada tempat sholat. Makanya nanti banyak orang yang sholat di sekitar sana itu. Biasanya setelah tawaf. Maka sholatin tempat sholat bi'an tusallu, dengan cara, maksudnya bi'an tusallu bersolat ya, dengan cara bersolat siapa kalian khalfahu di belakang makam Ibrahim rakaatai tawaf, 2 rakaat tawaf. Biasanya setelah tawaf sholat dulu sebelum sa'i. Tetapi kadang orang memaksakan diri. Sekarang tidak bisa ya teman-teman. Artinya sekarang itu tidak bisa pas di belakang makam Ibrahim karena sudah penuh. Jadi kalian sampai di mana setelah selesai tawaf, ya sudah sholat di sana saja, sholat di situ. Walaupun sangat jauh di balik sananya semama. Tidak harus di belakangnya. Yang penting sholat 2 rakaat setelah tawaf. Tapi kalau bisa sholat 2 rakaat setelah tawaf itu di belakang makam Ibrahim. Wa fi qiraatin, dan disebutkan dalam satu qiraat bi fathil kha'i, dengan fathahnya kha. Maksudnya wattakhadhu, khabarun menjadi kalam khabariyah, menjadi kalam cerita. Dan menjadikan siapa manusia berarti maknanya. Kalau wattakhidhu, dan menjadikanlah siapa kalian. Wa ahidna, dan berjanji siapa kami, atau memerintahkan siapa kami, ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, amarna memerintahkan siapa kami, huma kepada keduanya Nabi Ibrahim dan Ismail, untuk antahira mensucikan siapa keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahira baitiyah pada rumahku, minal authani dari berhala-berhala, littaifina untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina dan orang-orang yang iktikaf, al muqimina yang diam, fihi di dalam baiti, warrukai dan orang-orang yang ruku, was as-sujudi dan orang-orang yang sujud. Jumi'a jam'u raki'in, jamaknya lafaz raki'in, wasajidin dan jamaknya lafaz sajidin. Ai al-musallina adalah orang-orang yang salat. Warka'u ma'ar raki'in itu maksudnya teman-teman, bersolatlah kalian bersama orang yang salat maknanya. Bukan merokoklah dengan bersama orang yang merokok, bukan. Itu maksudnya bersolatlah, tetapi yang paketnya ruku. Ya. Warka'u ma'ar raki'in. Dan itu juga menjadi dalil sebagai salat berjemaah. Berjemaah berarti kalau salat bersama orang-orang berruku dan bersama orang-orang yang ruku berarti kan berjemaah kan gitu. Oke. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mensucikan Baitullah itu dari berhala-berhala dan patung-patung. Tapi nanti akhirnya teman-teman setelah berjalan
beriring berlalunya zaman, di zaman Nabi Muhammad itu ya banyak berhala-berhala, ada berapa ratus itu? 300-an berhala kan ya. Dan setiap kelompok itu, setiap kabilah punya berhalanya di situ. Jadi menurut mereka itu tidak mungkin Tuhan itu hanya satu, untuk orang musyrik kafir Quraisy itu ya. Karena urusan dunia banyak kan gitu. Masa Tuhannya satu kan gitu. Jadi berhalanya itu banyak. Cuma keluarganya Nabi Ibrahim ini nanti yang menjadi keluarganya Bani Quraisy. Bani Quraisy sebagian, tetapi ya tidak semuanya. Seperti Abdul Muthalib dan anak-anaknya dan Said Abdullah itu tidak menyembah berhala-berhala itu. Makanya ketika selamatan Nabi Muhammad setelah lahir itu ya, Abdul Muthalib itu bukan mempersembahkan kepada berhala-berhala yang terkenal di sana itu, tapi dipersembahkan kepada Allah, ke Ka'bah, diarahkan ke Ka'bah oleh Nabi Ibrahim itu. Jadi dengan ini teman-teman bisa dipastikan, melihat dari sejarah seperti ini, Abdul Muthalib seperti itu, berarti Abdul Muthalib itu dan keluarganya, beberapa keluarganya, terutama ayah dan ibunya Nabi Muhammad itu memang beragama Hanifah, agamanya Nabi Ibrahim, Hanif yang lurus itu, tidak penyembah berhala seperti itu. Terus Nabi Ibrahim berdoa. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika berkata Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al jadikanlah hadza ini, maksudnya Mekah ini atau Baiti ini, al-makan ini, baladan sebagai negara, aminan yang amin, dza amnin yang memiliki keamanan, wa qad ajaballahu, dan benar-benar mengabulkan Allah, siapa Allah, doaahu pada doanya Nabi Ibrahim, faja'alahu, maka menjadikan siapa Allahu kepada hadzal makan, hadza haroman, tempat haram, tempat mulia, suci. La yusfaku, tidak boleh ditumpahkan, fihi, di dalam hadza maka damu insanin, apa darahnya manusia, bahkan darahnya hewan juga enggak boleh. Wala yuzlamu, dan tidak boleh dizalimi, fihi, di dalam hadza ahadun, seorang pun. Wala yusadu, boleh diburu, saiduhu, apa hewan buruannya, hadza. Jadi tidak boleh, kalau ada kijang di sana, bahkan ada harimau pun itu nggak boleh dibunuh ya, nggak boleh diburu di sana ya. Makanya di sana banyak sekali burung merpati, banyak sekali beranak pinak itu kan ya. Karena tidak boleh diburu, itu banyak sekali. Untuk mengetahui haram, kalian nanti lihat saja, ada di map itu ya, tanah yang haram. Kalau Madinah juga menjadi tanah haram di zaman Nabi Muhammad, dan ada batasnya sampai di mana, lihat map saja, ada sekarang, mudah, ininya mudah, ada tandanya gini. Wala yuhtala, dan tidak boleh dicabut, khalahu, apa rumputnya, hada, warzuk ya Allah, warzuk, dan memberi rezeki siapa engkau, ahlahu, kepada penduduknya, hada, minas samarati, dari buah-buahan, waqad fa'alah, dan benar-benar terjadi itu, waqad fu'ilah, benar-benar dilakukan itu, benar-benar terjadi, binak litaifin, dengan terjadinya adalah dengan memindahkannya para rombongan, minasyami, memindahkan buah maksudnya, minasyami, dari negeri Syam, ilahi, ke hadal makan. Wa kana akfaru, dan ada apa hadza, akfaru itu tandus sebenarnya, lazana, tidak ada apa bercocok tanam di dalam hadza, walama, dan tidak ada air. Tetapi jadi gini, jadi doanya Nabi Ibrahim benar-benar terjadi, padahal Makkah ini tempat tandus, tidak ada air. Tetapi akhirnya nanti ada zam-zam. Ini kalau saya
bukan hanya saya ya. Saya pernah menemukan di sebuah tafsir. Tapi saya bingung tafsir yang mana. Soalnya banyak pendapatnya ulama di situ. Doanya Nabi Ibrahim ini adalah doa sebelum ketika membawa istrinya Siti Hajar ke Mekah. Siti Hajar kan dibawa ke Mekah ya, dan ditinggal setelah itu. Dan hamil. Ada yang mengatakan dibawa ketika hamil. Benar-benar tawakalnya luar biasa Nabi Ibrahim. Istrinya sedang sayang-sayangnya istrinya gitu kan. Dan beliau sayang kepada Siti Hajar itu karena Siti Hajar itu manut. Ya gitu kan. Ditinggal, dia taruh di mana? Di Mekah dan ditinggal. Doanya ini ada yang mengatakan ya sebelum ketika itu. Ada yang mengatakan setelah membangun Ka'bah tadi itu. Karena kenapa? Buktinya doa ini terkabul yaitu nanti Nabi Ismail malah menyebabkan muncratnya air Zam-Zam. Padahal sebelumnya tidak ada air. Kalau masalah makanan teman-teman itu benar-benar terjadi, benar-benar terjadi ini. Doanya benar-benar terkabul. Di sana itu segala macam makanan ya, buah-buahan, walaupun di sana tidak ada tanaman, ada semua. Karena impor itu, ekspor ke sana itu. Kalau dari sana ya impor. Kalau dulu di masa ini orang-orang rombongan-rombongan itu bawa makanan dan dibarter seperti itu. Tidak ada yang kekurangan. Walau ini teruskan ya. Warzuq Allah min tsamarati man amana minhum. Maksudnya ahlahu itu siapa? Man orang amanah yang beriman minhum dari ahlahu billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat dan hari akhir. Badaluman menjadi badalun menjadi badal min ahli dari kata ahli. Wa khassahum dan mengkhususkan siapa Nabi Ibrahim hum kepada man amana itu bidoa dengan doa. Lahum kepada mereka muwafaqatan karena mencocoki li qaulihi pada firman Allah la yanalu ahdi zalimin. La yanalu tidak memperoleh ahdi kepada janjiku adz-zalimina. Tidak mengena apa janjiku adz-zalimin kepada orang-orang yang zalim. Qala berkata siapa Allah taala warzuq dan wa arzuku maksudnya. Wa arzuku dan memberi rizki siapa saya man kepada orang kafaro yang kafir siapa man fa umattihu maka aku membuat nikmat memberikan nikmatku kepada man kafaro itu bitasdidi bisa dengan tasdid fa umattihu wa takhfif atau dengan takhfif fa umtihu sama ya fit dunia di dunia saja biar rizki dengan rizki qalilan yang sedikit muddat hayati hanya semasa hidupnya saja summa tarruhu lalu memaksa siapa kauhu kepada man kafaro aljahu memaksa siapa saya aljauhu maksa siapa saya hu kepada man kafara fil akhirati akhirat ila adzabin nari kepada siksaan neraka fala yajidu maka tidak menemukan siapa man kafara anha dari neraka itu mahison jalan keluar wa bi'sal masih dan paling buruknya tempat kembali al marja tempat kembali. Jadi doanya Nabi Ibrahim ini Nabi Ibrahim lihat teman-teman doanya itu Nabi Ibrahim benar-benar taat sekali. Ketika di atas Nabi Ibrahim itu berkata ya Allah Nabi Ibrahim aku jadikan kamu itu orang yang menjadi imam menjadi pemimpinnya manusia dan beliau berkata seperti ini kan keturunanku juga ya Allah tidak keturunanmu yang zalim tidak akan dapat. Ini sudah langsung mengambil pelajaran Nabi Ibrahim ya. Kata Allah yang zalim tidak akan dapat. Ketika berdoa juga Nabi Ibrahim itu sudah taat kepada kaidah itu. Jadi doanya itu seperti ini, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi sudah taat sekali Nabi Ibrahim itu. Jadi tidak walaupun dia ingin semua keluar keturunannya itu dapat rizki itu dan buah-buahan yang melimpah itu, tetapi Nabi Ibrahim itu man amana minhum. Ada yang mengatakan ini taksis. Kalau taksis berarti semuanya dikasih Allah ahli Mekah ini, terutama yang beriman. Seperti itu. Tetapi ini sekali lagi ini menunjukkan Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah. Jadi ketika Allah mengatakan kaidahnya yang beriman yang zalim tidak dapat,
ketika berdoa beliau juga tidak ikut kaidah. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi tidak mau menyinggung Tuhan. Takutnya Tuhan gini maksudnya teman. Seandainya sekarang ya kok kamu mendoakan mereka lagi yang tidak beriman? Kan kaidah yang takut digitukan. Seperti itu. Jadi taat sekali Nabi Ibrahim itu. Dalam doa pun taat, tidak tomak. Tetapi teman-teman pada akhirnya penduduk Mekah itu ya makmur semua kan. Barokahnya Nabi, baik yang tidak beriman makmur semua. Tetapi bukan berarti kaya semua ya. Ada yang miskin yang malas kerja itu. Tetapi di sana itu walaupun malas kerja ada tunjangan maksudnya untuk para pengangguran dan itu cukup untuk hidup. Bahkan ya kaya kalau di sini. Lumayan kan banyak tunjangan. Tetangga-tetangganya ayah saya di sana banyak orang-orang miskin itu karena malas. Kadang ngutang ke orang Madura. Orang Arab. Tetapi sebenarnya dikasih gaji sama pemerintah dia, dikasih tunjangan. Tapi dibuat apa? Buat main gitu akhirnya penduduk Mekah semuanya makmur. Barokahnya Nabi Ibrahim walaupun tidak beriman. Yang dilarang masuk itu orang yang ke tanah haramnya. Kalau di Mekah itu kan banyak Mekah itu. Ke tanah haramnya itu yang tidak mukmin tidak boleh, yang tidak Islam tidak boleh masuk. Ada pertanyaan di sini? Ada yang ingin saya terangkan tetapi kok hilang. Ya sudah. Masih lama ya? Oh enggak, sudah lewat. Enggak ada pertanyaan. Saya kira masih kurang seberapa jam. Insyaallah yang fana ma'alimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.